Sobat manga fans, di chapter kemarin Boruto berhasil menemukan tempat persembunyian Jubi, berkat bantuan dari dua katak yang biasa menemaninya. Siapa sebenarnya dua katak itu? Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas Sobat manga fans. Kishimoto sedang menyiapkan salah satu alur kilas balik terbaiknya yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Karena semua titik poinnya sepertinya memang sudah ditetapkan olehnya sejak awal. Dan sekarang dia sudah siap untuk mengungkap semuanya, termasuk dengan yang terjadi dalam masa time skip. Seperti mengungkap hal apa yang membuat Boruto bisa berubah, pertarungan Boruto melawan Code, dan apa yang membuat mata kiri Code terluka, pelatihan Boruto bersama Sasuke dan Kashin-Koji, kemudian takdir yang dialami oleh Sasuke. Kita akan membahas satu persatu. Pertama, untuk pelatihan Boruto bersama Kashin-Koji, hal itu sudah dikonfirmasi dalam pembahasan untuk chapter 4 berikutnya. Pembahasan yang ada di akhir chapter 3 itu berbunyi Boruto berhasil mengusir Code dengan jutsunya yang sangat kuat. Lalu apa sebenarnya dua katak yang mematuhinya itu? Dari pembahasan itu, tidak ada salahnya apabila kita berasumsi bahwa chapter selanjutnya mungkin akan membahas tentang flashback Boruto saat masa time skip, terutama pada saat Boruto mendapatkan kedua katak yang kemungkinan besar berasal dari Kashin-Koji. Banyak orang berasumsi bahwa pembahasan ini cenderung mengada-ada dan tidak jelas, tetapi memang seperti itulah sebuah cuplikan. Mereka hanya memberikan gambaran besar tentang apa yang akan terjadi di chapter selanjutnya. Misalnya dalam pembahasan chapter 1 yang menampilkan cuplikan pusaran takdir kembali berbaur, di sana, kita mendapatkan pernyataan tentang pusaran takdir kembali berbaur. Pusaran tersebut mengarah kepada pusaran yang mana takdir itu berputar dan ujung-ujungnya akan kembali ke tempat asalnya. Di sana juga tertulis kata berbaur kembali, artinya Boruto akan berbaur dengan segala sesuatu yang pernah Boruto jumpai dan berinteraksi dengan dirinya di masa lalu. Dan itu terbukti di chapter 2. Kita semua bisa menyaksikan Boruto kembali berbaur dan berinteraksi dengan teman-teman dan juga musuh lamanya. Sementara dalam cuplikan chapter 2 yang menampilkan cuplikan setelah diasingkan dan diburu oleh kampung halamannya sendiri, Boruto mendapatkan kekuatan baru. Lalu di chapter 3 berikutnya kita mendapat jawaban dari cuplikan chapter 2, yaitu pembahasan mengenai Boruto yang berhasil menggunakan Rasengan Uzuhiko kepada Code. Dan kita pun mendapat penjelasan seperti apa kekuatan Rasengan Uzuhiko itu. Hal yang sama pun akan terjadi pada cuplikan chapter 4. Dalam cuplikan chapter 4 menampilkan dua katak Boruto yang artinya chapter 4 nanti akan fokus ke pembahasan kedua katak yang menemani Boruto, berasal dari mana kedua katak tersebut. Siapa pemilik kedua katak yang bersama Boruto itu? Apakah kedua katak itu berasal dari Gunung Myoboku? Ataukah katak tersebut milik Kashin-Koji, seperti asumsi kebanyakan orang? Jika asumsi kebanyakan orang besar, maka kemungkinan besar chapter 4 nanti kita akan dapat melihat Kashin-Koji kembali, artinya akan ada flashback nantinya. Dan Boruto bisa mengembangkan Rasengan ke tingkat yang jauh lebih tinggi, dan dengan fakta bahwa Kashin-Koji merupakan cloning dari Jiraiya yang menguasai Rasengan, ditambah dengan fakta bahwa Sasuke tidak menguasai Rasengan, maka sangat mungkin bahwa Kashin-Koji lah yang membantu Boruto untuk mengembangkan Rasengan Uzuhiko. Namun yang jadi pertanyaan, kenapa, bagaimana, dan untuk alasan apa Kashin-Koji mau melatih Boruto? Ada dua aspek yang mungkin membuat Kashin-Koji melatih Boruto. Pertama ada pada aspek Sasuke dan kedua ada pada aspek Boruto itu sendiri. Ada sesuatu yang cukup menarik dan lucu dalam anime Boruto episode spesial, ya walaupun memang itu hanya sekedar filler, tapi perlu kita pertimbangkan karena sebuah filler pun terkadang terdapat koneksi dengan cerita aslinya. Misalnya dalam anime Boruto beberapa kali mata Jogan yang dimiliki Boruto sudah diperlihatkan terlebih dahulu kekuatannya, padahal dalam manganya sama sekali belum diperlihatkan. Kekuatan dari Jogan dalam anime itu bisa kita pertimbangkan kebenarannya walaupun saat itu diimplementasikan dalam cerita yang bisa dikatakan hanya sebagai filler karena alasannya keberadaan Jogan ini memang sudah terbukti ada dalam cerita manga aslinya juga. Lalu apa yang menarik dari anime Boruto episode spesial yang dikatakan berkaitan dengan pelatihan Boruto dan Kashin-Koji? Dalam anime spesialnya itu Boruto pernah berkelana dengan Sasuke pergi ke masa lalu untuk menghentikan Urashiki yang berniat mencuri Kurama dari Naruto. Saat dia masih kecil di masa lalu itu Jiraiya yang kelak diambil DNA-nya dan dijadikan Kashin-Koji bertemu dengan Sasuke dewasa dan juga Boruto. Mereka bekerja sama untuk menghentikan dan mengalahkan Urashiki.
dari sinilah aspek pertama Sasuke bisa kita pertimbangkan karena sejak saat itu Jiraiya sudah tahu seperti apa sosok Sasuke dewasa. Walaupun kelak dalam timeline Jiraiya sesungguhnya dia tidak akan pernah bisa bertemu dengan Sasuke dewasa karena dia akan mati di tangan Pain saat Sasuke masih remaja. Memang sebelum Sasuke dewasa dan Boruto kembali ke masa depan Sasuke menghapus ingatan Jiraiya tapi kemungkinannya kenangan maupun ingatan itu tidak dihapus melainkan hanya ditutup atau disegel. Sehingga ingatan atau kenangan itu masih ada dan mengalir dalam DNA Jiraiya, dan karena Kashin-Koji adalah cloning yang terbuat dari DNA Jiraiya maka jelas dia memiliki ingatan dan kenangan yang sama dengan Jiraiya, terbukti dari Kashin-Koji yang sangat mengenal Konoha mulai dari wilayahnya, orang-orangnya, dan juga sistem keamanannya, dan karena Kashin-Koji terbuat dari DNA Jiraiya. Maka secara tidak langsung saat itu akan ada pembentukan DNA ulang pada tubuh Kashin-Koji sehingga akan ada kemungkinan DNA itu akan direstart ulang lalu ingatan atau kenangan yang dihilangkan atau ditutup oleh Sasuke pun akan kembali terbuka. Dengan begitu, walaupun Kashin-Koji belum pernah bertemu dengan Sasuke dewasa dia akan tetap mengingat dan mengenal Sasuke dewasa berdasarkan ingatan Jiraiya dan dengan Kashin-Koji yang mengenal Sasuke maka sangat masuk akal Kashin-Koji ikut membantu Sasuke melatih Boruto. Walaupun memang Kashin-Koji diciptakan untuk membunuh Jigen, sehingga sekarang seharusnya dia tidak memiliki tujuan lagi karena Jigen beserta Isshiki yang menjadi tujuannya sudah mati. Tapi kembali lagi, Kashin-Koji memiliki DNA Jiraiya, yang mana Jiraiya memiliki rasa keadilan yang sangat tinggi dia pun memiliki tekad yang sangat kuat. Dia akan menolong siapapun yang membutuhkan bantuan jika orang itu berada di jalur kebenaran. Permasalahannya situasi saat ini Sasuke dan Boruto menjadi ninja pelarian yang mana jika berdasarkan kacamata orang normal mereka berdua adalah seorang penjahat. Tetapi pertanyaan ini kembali lagi dijawab oleh Sasuke. Kashin-Koji mengenal Sasuke dewasa dari ingatan Jiraiya. Sasuke akan menjelaskan situasi yang ada kepada Kashin-Koji, sehingga Kashin-Koji akan mencerna informasi yang dia terima dari Sasuke itu lalu dengan rasa keadilan yang tinggi dan tekad yang kuat dia akan membuat keputusan untuk berada di pihak mereka. Perlu kita ingat juga episode spesial Boruto yang menjelajah waktu itu ditulis oleh Masashi Kishimoto sendiri dan saat itu dia belum terjun membantu penulisan manganya tapi saat ini dia sudah ikut menulis manga Boruto sehingga dia bisa saja menggunakan ide itu dan menghubungkannya dengan cerita dalam Boruto to Blue Vortex. Lalu aspek kedua yang membuat Kashin-Koji mau melatih Boruto ada pada Boruto. Itu sendiri karena Boruto adalah anak dari murid kesayangan Jiraiya yaitu Naruto. Dengan DNA Jiraiya yang sangat mengenal Naruto itu Kashin-Koji akan melihat sosok Naruto dalam diri Boruto baik dari segi fisik maupun tekadnya dan hal itu tidak akan terpengaruh dengan Kashin-Koji yang terdampak kekuatan Eida atau tidak. Jikapun dia memang terdampak dia akan memiliki pemikiran yang sama dengan Sasuke, dia tidak akan mempercayai ingatannya sendiri karena sebagai seorang cloning yang tumbuh dengan ingatan dari orang sebelumnya akan menimbulkan banyak ketidaksinkronan. Dalam pikirannya dia akan memiliki ingatan masa lalu dari DNA orang sebelumnya, dan dia pun akan memiliki ingatannya sendiri jadi di sana akan ada tumpang tindih ingatan ditambah Amado pasti menanamkan sebuah ingatan atau perintah khusus ke dalam pikiran Kashin-Koji yang membuat dia semakin tidak mempercayai ingatan yang dia miliki atau bahkan bisa juga jika memang pertemuan Jiraiya dan Sasuke beserta Boruto yang terjadi dalam anime Boruto episode spesial hanyalah cerita filler saja maka bisa dikatakan Kashin-Koji tidak mengenal Boruto karena Jiraiya mati saat Boruto belum dilahirkan. Itu artinya Kashin-Koji tidak terpengaruh atau tidak terdampak kekuatan Zeno Eida. Mereka yang tidak mengenal Boruto dan Kawaki tidak akan terdampak sehingga ketika Kashin-Koji bertemu Boruto dia akan mengenal Boruto sebagai Boruto sejak awal. Dan dari sana Kashin-Koji akan mulai membantu Boruto karena Kashin-Koji mewarisi ingatan Jiraiya yang sangat mengenal sosok Naruto dengan tekadnya yang kuat, dan dengan tekad yang kuat itu kini ada di dalam Boruto. Sehingga Kashin-Koji mewariskan dua katak miliknya untuk membantu Boruto dalam mencari informasi keberadaan Jubi. Mungkin hal itulah yang akan ada dalam chapter 4 nanti semuanya akan diisi oleh asal-muasal dari dua katak Boruto yang mana itu akan berkaitan dengan Kashin-Koji. Menurut kalian bagaimana mengenai prediksi Boruto to Blue Vortex chapter 4 ini? Silahkan berkomentar apa pendapat sobat-sobat mengenai manga Boruto chapter ini. Kira-kira apa yang akan terjadi tentang manga chapter 4 nantinya? Dan saya ucapkan banyak terima kasih bagi sobat yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan nyalakan loncengnya agar sobat tidak ketinggalan update dari pembahasannya manga Boruto chapter selanjutnya di Manga Fans LIVE. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.